Halo, Assalamualaikum. Nama gue Erik dan gue udah di Australia dari tahun 2016 dan kalian bisa lihat di vlog-vlog gue yang sebelumnya tentang cerita gue sehingga bisa sampai tinggal di Australia, mulai dari persiapannya, dokumen dan kelengkapan yang gue persiapin untuk bisa sampai ke sini. Kalian bisa lihat gue di beberapa vlog gue sebelumnya, oke? Tapi tentu aja perjalanan gue ini bisa sampai di sini, belajar di sini, kerja di sini, berbeda dengan orang lain dan di sini gue juga udah ngundang salah satu temen gue yang memiliki cerita sendiri sehingga dia bisa sampai di sini dan kita nih berteman baik ya Yulia ya. Baik banget. Mungkin di video ini bisa memberikan referensi ataupun motivasi buat kalian yang ingin kerja atau kuliah di Australia. Gimana sih ada anjing? Iya. Oke, sekarang kita lagi ada di Taman Raskater Bay. Jadi sorry kalau banyak anjing. Karena mungkin kalau kalian cuma dengerin cerita dari gue aja, mungkin lu bakal ngerasa bosen. Ceritanya gini-gini mulu gitu kan. Maka dari itu gue buat segmen baru di channel YouTube gue. Nama segmennya How We Met. Di segmen ini gue ngundang salah satu temen gue yang tinggal di Australia dan nanti gue mau tanya sama dia nih, sama nih orang nih ya. Sharing aja sih sebenarnya gimana perjuangan dia sampai di sini dan persiapan apa aja. Pasti cerita dia sama cerita gue pasti beda gitu. Nanti kalian juga bisa tanya apa aja ke kolom komentar di bawah. Jadi oke lah, kalau begitu tanpa panjang lebar, gue udah mengundang teman gue buat sharing dan ngobrol-ngobrol. Dan please welcome Yulia. Nama gue Yulia. Umur gue ya 29 tahun. Terus gue di sini datang sejak Desember 2019. Ya, good. Oke. Pasti beberapa viewer gue ada yang pengen tahu gimana lu bisa sampai di Australia. Jadi gue mau nanya beberapa hal sama lu. Boleh kan Yul? Boleh. Oke. Jadi Yul, sebelum lu ke Australia, kegiatan lu apa di Indonesia? Kerja apa itu? Dan lu anak keberapa dari beberapa saudara? Aktivitas gue sebagai karyawan swasta di perusahaan swasta itu kurang lebih 6 tahun ya. Terus gue 2 bersaudara dan gue anak bontot kak. Gitu. Sebelum lo ke Australia, pasti kita butuh persiapan yang cukup. Kalau lo sendiri butuh berapa lama nyiapin dokumennya, uang, mental, juga buat tinggal di sini tuh butuh berapa lama gitu? Pertama sih kan gue kayak buat ke visa turis ya. Awalnya tuh gue di sini nih termasuk salah satu YouTuber. Jadi gue subscribernya dia. Dan informasi Good job. Hola, what's your You wanna name? enjoy with us? Roshi. Very cute. She just watched the iPad, so Yeah. she knows. You knows. Oh my god. Very cute. Bye bye. Distract. Sebelum ke Australia pasti kita butuh persiapan yang cukup ya kan. Kalau lu sendiri butuh berapa lama nyiapin dokumen, uang dan mental juga buat tinggal di sini gitu loh. Coba lu jelasin ke viewer gue yang paling gue sayang. Jadi gue ini termasuk spontan uhui. Persiapkan untuk gue pindah ke sini aja tuh cuman dadakan banget, ya kan? Kayak gue dari awal tuh cuman niatnya mau liburan kak, ya kan? Gue di sini kan punya kerabat. Nah awalnya tuh kayak gue cuman ngeliat ada apa sih di Australia, terus kayak mau bikin itinerary. Gue mau kemana nih gitu kan di Australia. Ternyata yang gue temuin tuh malah kayak berbagai macam tentang visa. Topik-topiknya Iya, banyak topik-topiknya tuh malah bukan kayak wisatanya gitu, malah kayak tinggal di sini gitu. Nah, itu buat ganti mindset gue lagi tuh kan pas di Indo. Pas di Indo tuh
awalnya gue cuman kayak mau liburan, terus tiba-tiba kok kayak ada kesempatan bisa kerja di sini. Dan yang menggiurkan lagi tuh yang ya Menggiurkan. dolarnya kan. Terus nah itu gue masih belum mikirin berapa sih uang yang mesti gue siapin, sedangkan gue termasuk orang yang nggak ada persiapan apa-apa gitu kan. Dadakan ya, Dadakan spontan semua. Ya tau lah, budget liburan doang gitu kan, Wak, bukan buat stay long life. Gitu. Oke, bikin visa lu butuh berapa lama sampai dengan di ACC gitu loh? Lu kasih tau ke viewer gua gimana supaya visanya kita gampang buat di ACC dan bisa granted itu gimana caranya? Oh, gue cepet. Ada trik khusus atau enggak gitu loh. Terus saldo rekening koran lu berapa sih gitu loh waktu di sini. Kalau lu mau share nggak apa-apa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, jadi harus berapa banyak ngumpulin uangnya di tabungan untuk bisa kesini, dan persiapan apa aja yang harus disiapin untuk bisa tinggal kerja dan sekolah di sini. Misalnya pertama visa, kedua paspor, ketiga rekening koran dan lain-lain. Coba lu jelasin ke gua. Kasih tau ke viewernya, lu berapa lama? Proses Itu susah tuh apa enggak? kalau normal, bukan normal, maksudnya emang udah aturan dari governmentnya itu kan kita harus di rekening koran minimum ya 5.000 Audi ya. Kita cantumin tuh rekening koran 3 bulan terakhir. Tapi waktu itu gue enggak, gue udah taruh duit segitu aja buat kayak formalitas, men. Iya. Dosa nggak gue ceritain begini. Terus gue seminggu deh Kak lewat online. Ya, emang semua juga online sekarang. Iya, lewat online tuh kayak gampang banget, men. Lo nggak perlu datang ke dubes ya. Nggak perlu ke dubes, nggak perlu ke embassy-nya, terus nggak ada interview, lo cuman ngelengkapin dokumen-dokumen persyaratannya. Kalau misalkan lo datang pakai sponsor ya lo harus lengkapin dokumen sponsor lo juga. Terus kalau lo penunjang dari biaya sendiri ya lo harus benar-benar yang bisa meyakinkan si embassy itu kan kita bisa survive di sini gitu. Tapi gue kedua dokumen tersebut, jadi sponsor juga sama lampiran rekening koran gue juga gue lampirin. Berapa lama? Seminggu cuy doang. Cepet banget, gampang. Dan saat granted itu gue happy banget. Langsung berangkat ya? Gue granted. Terus yang gimana nih kedepannya gue Mau ngapain di sana dengan budget pas-pasan gue gitu. Ya, ceritain awal mula kita ketemu sampai kita jadi sahabat kayak gini sampai sekarang gitu. Gimana ceritanya biar viewer gue tahu gitu. drama drama. Ya gitu, tadi kan gue cari referensi nih mau ke Australia, lihat-lihat YouTube, ketemulah nih si vlogger ini gitu kan. Nah, dia tuh yang salah satu informan banget yang respon ya di antara si vlogger-vlogger lainnya di Aussie. Ini salah satu yang respon. Terus akhirnya kita keep in touch sampai gue dateng, ketemu, dan kita kayak udah kenal lama aja. Padahal baru ketemu di sini, bro. Iya. Terus Yulia waktu datang ke sini dia hadiahin gua kado jam tangan ya Yul ya. Iya, tapi mana nggak dipakai. Panjangan Yul. Masih ada tuh. Baik. Gue pendekin. Kegiatan apa yang lo lakuin pada saat libur, Yul? Apakah kerja part time atau nongkrong? Kasih tahu ke gue dan ke viewer gue juga tempat nongkrong yang paling asik di sini tuh di mana? Biasanya kalau udah hari libur itu gue dikasih job buat masakin mereka. Tuh kegiatan saya saat libur, guys. Terus tempat nongkrong kita ya di sini. Taman, rooftop, pantai. Gak jauh-jauh dari situ. Terus favorit tempat makan kita di mana? Gue belum tahu. Belum ya? Belum ada. Thailand aja lah itu. Belum pernah. Makan Thailand. Oh, Shalom. Belum pernah. Oh, jalan. Belum pernah kita makan bareng. Tolong dong kasih motivasi ke viewer gua yang mau kesini supaya mereka lebih semangat dan percaya diri dalam mempersiapkan semuanya. Aduh, saya bukan Mario Teguh ya Pak. Dan bukan
Mariana. Siapa sih itu? Mary Riana. Mary Riana ya, mohon maaf. Yes. You back here. Lops. Wow. Guys. Yul, gue mau nanya sama lo, waktu masih di Indonesia, yang ada di bayangan lo itu apa waktu dengar kata Australia, sehingga lo bisa excited untuk bisa tinggal di sini, sehingga lo tuh kenapa lo excited bisa tinggal di sini gitu? Gimana sih pertanyaan gue? Ya ngerti lah pokoknya. Australia, gue mau nyari jodoh. Bule ya? Untuk memperbaiki keturunan yang pertama. Loh. Bukan mau sekolah. Bukan mau sekolah. Sialan. Enggak sih, mau nyari fulus. Untuk memperbaiki apakah kesejahteraan keluarga pastinya. Kayak apa sih yang motivasi gue gitu kan buat datang ke sini tuh kayak gue stuck. Ya Allah, ya. Bukan yang nggak bersyukur ya. Jabatan apa sih di Indo? Ya udah nggak perlu di ini lah ya. Okay. Pokoknya gue karyawan swasta gitu, terus kayak stuck di situ aja, terus udah ngelamar kesana kemari kayaknya susah banget gitu kan. Terus akhirnya sama gaji juga yang bukannya nggak bersyukur, ya Allah maafin gitu. Cuman saya butuh tantangan lebih dan penghasilan lebih gitu. Akhirnya dengan video-video yang YouTuber berikan itu yang menginspirasi saya. Kenapa pakai saya ya? Yes. Gitu kan. Yul, orang tua lu atau keluarga lu gimana reaksinya pas mereka tahu lu bakalan tinggal di Australia? Aduh, pertama tuh ya nggak diizinin lah pastinya, karena gue kan anak bontot. Terus ya anak perempuan gitu kan, terus tiba-tiba yang paling keluar rumah tuh yang liburan buat kayak seminggu. Nah ini tuh buat yang kayak lama gitu tuh, mereka tuh sempet nggak setuju. Ya gue ngeyakinin sih, maksudnya ya ini bukan buat gue pribadi gitu, ini buat keluarga, buat ngebantu keluarga gitu. Terus ya meyakinkan mereka sebisa mungkin. Oke, akhirnya mereka kasih izin. Oke, pas pertama lu ke Australia susah atau enggak beradaptasi? Baik itu dengan lingkungan, cuaca, orang-orang. Coba lu ceritain cara lu beradaptasi di sini kayak gimana? Susah ya, Wak. Ya pertama sih kayak kebantu sih sama grup komunitas Indo. Nah itu tuh banyak banget informasi-informasi yang kita dapat, dimana kita bisa nyari restoran-restoran Indo, makanan Indo lah, biar nggak homesick gitu. Terus pastinya informasi kerjaan. Nah terus beradaptasinya, gue cuma punya Erika di sini. Gue panggil dia Erika, I'm sorry. Gue punya Kak Erik sama Ernest, salah satu teman kita juga. Jadi kita tuh cuman bertiga. Temen ya? Nah dari link Erik, dari link Ernest kita jadi punya banyak teman gitu ya. Jadi nggak sendirian ya di sini. Lu belajar bahasa Inggris dulu atau enggak sebelum kesini? Atau mungkin lu tipe orang yang learning by doing gitu? Udah nanti kita nanti juga kalau udah gitu ya, kayak biasa ngobrol dengan bule mah pasti ngomong bahasa Inggris atau gimana gitu. Ya Kak, Kenapa? sekarang aja lu tahu kan English gue kayak mana. Tapi lumayan loh, lu bisa komunikasi. Iya, jadi guys yang nggak bisa bahasa Inggris, ya lo belajar deh dari sekarang. Maksudnya sebelum berangkat ada kalau yang mau pada berangkat ke sini ya belajar gitu. Paling nggak lo ngerti kosakata ya kan. Jadi lo paham, cuman lo nggak bisa balikin. Gak sih. Ya gue learning by doing ya Kak. Jadi ya gue coba memahami apa yang dia katakan, meskipun gue masih sangat pasif. Jadi guys jangan berkecil hati. Pasti lo bisa ya Kak. Iya bisa. Jadi bisa. Karena kan di sini emang tuh English dipakai ya. Jadi pasti terpaksa ngebacot juga. Bacot. Bacot keluar meskipun nggak lancar guys. Oh gitu. Enakan tinggal di Australia, di Aussie atau di Indonesia? Terus enakan
enaknya apa dan gak enaknya kayak gimana gitu loh. Tolong lu kasih tahu ke viewers gue. Ngomong. Kelihatan sih dari muka gue sekarang ini sangat bahagia tinggal di sini ya. Bukan apa-apa guys, cuci mata yang pertama. Lah ganjun. Terus apa ya, dari air ya, air Beda. tuh udah beda. Tapi gue masih belum bisa minum tap water. Gue udah tapi biasa. di sini udah sehat. Air apapun kita bisa langsung minum gitu kan. Tajin, amit-amit. Terus kayak asuransi udah pasti ya kan. Lu mau sakit bengek kayak apa juga lu nggak pakai mikirin duit Iya. lo. Udah tinggal ke rumah sakit dan obatnya udah Paten. mujarab. Paten. Ya Lagi. terus ya kayak gini. Suasana Kita kayak bisa main di taman, nggak jauh ya kan, boring, lu ke pantai deket. Iya benar. Kalau di Indo kan kayak sekarang kegiatan lu di Australia apa yuk? Gue sih udah tahu lu